Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Hangoluan, renungan harian pagi ini, Kamis 13 Maret 2025, dengan bacaan Alkitab dari 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah 1 Yohanes 2 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Hidup dalam terang. Bisa kita bayangkan apa perasaan seorang anak jika ia ketakutan di kamarnya yang gelap. Ia tidak bisa melihat apapun dan merasa ada sesuatu yang menakutkan di sekelilingnya. Tetapi begitu ibunya menyalakan lampu, rasa takutnya hilang. Ia bisa melihat dengan jelas bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Begitu pula dalam kehidupan rohani kita. Sebelum mengenal Kristus, kita hidup dalam kegelapan dosa, ketakutan dan kebingungan. Namun ketika terang Kristus datang, kita bisa melihat dengan jelas jalan yang benar, dan hidup kita pun berubah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam nats renungan hari ini Rasul Yohanes berbicara tentang perintah baru yang sejatinya sudah ada sejak dahulu, yaitu kasih. Perintah ini menjadi baru karena sekarang kasih itu dinyatakan secara sempurna dalam Kristus. Terang Kristus telah datang dan terus bercahaya. Sebagai orang percaya, kita tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa, tetapi dipanggil untuk menjadi terang dunia. Melalui nats renungan ini, kita akan belajar untuk mencerminkan hidup dalam terang. Yohanes menyebut bahwa ia menuliskan perintah baru. Tetapi sebenarnya perintah ini bukanlah sesuatu yang baru dalam arti waktu, melainkan dalam makna dan penerapannya. Perintah ini berkaitan dengan kasih, sebagaimana yang Yesus ajarkan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasih yang Yesus ajarkan bukan hanya sekedar emosi atau perasaan, tetapi tindakan nyata yang didasarkan pada kebenaran dan pengorbanan. Yohanes mengajarkan bahwa kasih bukan sekedar kata-kata, tetapi bukti nyata bahwa kita hidup dalam terang Kristus. Jika kita mengaku hidup dalam terang tetapi masih menyimpan kebencian terhadap sesama, kita sebenarnya masih hidup dalam kegelapan. Kegelapan dalam Alkitab sering dikaitkan dengan dosa, ketidaktahuan dan kehidupan tanpa Tuhan. Yohanes ingin menegaskan bahwa kegelapan ini tidak akan bertahan selamanya, karena terang Kristus telah hadir. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh hidup dalam kegelapan dosa lagi. Kita harus meninggalkan kebencian dan segala kehidupan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk meninggalkan cara hidup lama dan berjalan dalam kebenaran serta kasih-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, terang Kristus telah datang dan terus bercahaya dalam dunia yang gelap.
Sebagai pengikutnya, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih, meninggalkan kegelapan dosa dan mencerminkan terang Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup dalam terang itu? Apakah kasih Kristus nyata dalam hidup kita? Jika masih ada bagian dalam hidup kita yang dikuasai oleh kegelapan, entah itu kebencian, dosa, atau ketidaktahuan, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Percayalah, kasih dan terang-Nya sanggup mengubahkan kita. Terang Kristus sudah bercahaya, dan kegelapan tidak akan bertahan selamanya. Marilah kita hidup dalam terang itu dengan mengasihi sesama, menjauhi dosa, dan menjadi saksi kasih Tuhan di dunia ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas terang-Mu yang telah datang dalam hidup kami. Tolong kami untuk hidup dalam kasih, menjauhi kegelapan dosa, dan menjadi terang bagi orang lain. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh calon pendeta Boima Hengki Banuarea STH. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.